Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat datang kembali di kelas keuangan syariah bersama saya Ibu Muslihati. Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan keuangan syariah. Masih materi yang sifatnya umum dan general pada perkuliahan kita kali ini. Saya berharap adik-adik bisa menyimak dan sedikit banyak memperoleh pengetahuan baru dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama kita bahas kembali adalah terkait dengan sejarah singkat lembaga keuangan syariah. Meskipun pada pertemuan lalu kita membahas secara singkat tentang keberadaan keuangan syariah di Indonesia, kali ini saya akan membahas secara lebih global terkait dengan sejarah lembaga keuangan syariah, karena ini juga berkaitan langsung dengan keuangan itu sendiri. Perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia bisa kita bagi ke dalam dua tahap, yaitu perkembangan keuangan Islam di awal Islam dan juga perkembangan keuangan syariah di masa yang modern sekarang ini. Adapun pada fase perkembangan keuangan Islam di awal Islam itu bisa kita lihat dari konsep keuangan dalam Al-Quran, bagaimana keuangan Islam pada masa Rasulullah, bagaimana keuangan pada zaman Khulafaur Rasyidin, bagaimana pula keuangan pada zaman dinasti-dinasti Islam. Kalau pada masa perkembangan keuangan syariah di era modern ini bisa kita lihat ketika kondisi keuangan syariah pada masa sekarang ini mulai muncul suatu lembaga yang mewadahinya, baik itu di tingkat dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Yang pertama kita ingin mengetahui bagaimana konsep keuangan dalam Al-Quran. Konsep lembaga keuangan tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, namun kata-kata seperti kaum, umat, balad, pasar, dan lain sebagainya mengindikasikan bahwa Al-Quran mengisyaratkannya memiliki fungsi dan peran tertentu dalam masyarakat. Sama halnya dengan konsep yang merujuk pada aspek ekonomi seperti zakat, sedekah, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana halnya lembaga politik yang tidak pernah disebut bentuknya, apakah itu kerajaan, republik, federal, dan lain sebagainya di dalam Al-Quran. Al-Quran membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, lembaga-lembaga keuangan tersebut bertindak sebagai individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, lembaga yang bertindak seperti individu ini memiliki kewajiban yang sama seperti layaknya individu. Misalnya dalam hal membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh dari usahanya atau perusahaannya. Di sisi lain, dalam hal akhlak, Al-Quran menyebutkan secara eksplisit, baik berupa kisah maupun perintah, bahwa fungsi sebuah lembaga tidak akan berjalan jika akhlak dalam melaksanakan fungsi itu tidak sebagaimana mestinya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa penekanan Al-Quran terletak bukan pada bentuk lembaga yang merupakan bangunan dari sebuah fungsi, akan tetapi pada akhlak atau etika lembaga tersebut. Namun kedua metode ini kita pakai dalam melihat pembentukan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga-lembaga, terutama dalam hal lembaga keuangan yang berkaitan dalam sejarah lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya bagaimana keuangan pada zaman Rasulullah. Sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam Dewan Perwakilan Rakyat untuk ukuran masa itu, yang disebut dengan Darun Nadwah. Di dalamnya, para tokoh Mekah berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan. Ketika dilantik sebagai Rasul, beliau mengadakan semacam lembaga tandingan untuk itu, yaitu yang disebut dengan Darul Arqam.
Perkembangan lembaga ini terkendala akhirnya karena banyaknya tantangan dan rintangan, sampai akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, hal yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah adalah Masjid Quba ya, yang bukan saja merupakan tempat beribadah, tetapi juga sentral kegiatan kaum muslimin pada saat itu. Kemudian beliau masuk ke Madinah dan membentuk lembaga persatuan di antara para sahabatnya, yaitu persaudaraan antar para muhajirin dan kaum ansar. Hal ini diikuti dengan pembangunan masjid lain yang lebih besar, Masjid Nabawi salah satunya, yang kemudian menjadi sentral pemerintahan untuk selanjutnya. Pendirian lembaga dilanjutkan dengan penertiban pasar. Ini salah satu poin yang sangat penting terkait dengan pengelolaan perekonomian di zaman Rasulullah pada saat itu. Rasulullah diriwayatkan bahwa beliau menolak bentuk pasar yang baru yang khusus untuk kaum muslim, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan secara sunatullah. Demikian halnya dalam hal penentuan harga. Akan halnya mata uang, tidak ada satupun bukti sejarah yang menunjukkan bahwa pada saat itu Rasulullah menciptakan mata uang sendiri. Dalam masa kepemimpinan Rasulullah ada beberapa tahapan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya yaitu yang pertama yang terkenal adalah pendirian Baitul Mal. Selanjutnya ada yang disebut dengan wilayatul usbah, pembangunan etika bisnis, penghapusan riba, dan menciptakan keadilan dan menghilangkan monopoli. Seperti yang kita ketahui bahwa Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang didirikan Rasulullah pada masa itu untuk mengelola pemasukan dan keuangan pada masa kepemimpinannya. Dan bahkan pada saat ini kita sudah punya salah satu mata kuliah yang membahas sendiri tentang Baitul Mal dan bagaimana perkembangan Baitul Mal hingga saat ini. Baitul Mal merupakan cikal bakal lembaga keuangan yang ada hingga saat ini. Kemudian ada yang disebut dengan wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah ini semacam konsep yang sama sekali baru, yang sifatnya, yang tujuannya adalah untuk mengawasi atau mengontrol jalannya roda perekonomian pada saat itu. Bukan cuma perekonomian, tetapi banyak aspek dalam hal kepemimpinan, dalam hal pemerintahan pada saat itu. Jadi konsep utama dari wilayatul hisbah ini adalah untuk mengawasi dan mengontrol. Kalau diibaratkan, kalau sekarang yang bisa disamakan itu seperti OJK. Kalau OJK kan fungsinya untuk mengawasi dan mengontrol lembaga-lembaga keuangan. Nah, bisa disamakan dengan konsep wilayatul hisbah pada saat itu, seperti itu. Kemudian ada juga pembangunan etika bisnis. Pembangunan etika bisnis itu maksudnya penting. Di sini disebut bahwa Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan akhlak lembaga sebagai pendukung dan prasyarat dari lembaga itu sendiri. Kelembagaan atau dalam tanda kutip kita sebut dengan pasar di sini misalnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa akhlak dan etika yang diterapkan di dalamnya. Penghapusan riba di sini sudah sama-sama kita ketahui bahwa merupakan salah satu tujuan utama dalam perwujudan ekonomi syariah, itu menghilangkan riba untuk mengurangi nilai-nilai kezaliman dalam suatu transaksi. Begitu pula dengan monopoli dan mewujudkan keadilan. Keadilan kan ada di salah satu prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah, dalam ekonomi Islam. Seperti itu. Pada masa Khulafaur Rasyidin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan pada masa Rasulullah. Pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan wujud dari meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dibuat oleh Rasulullah dalam masa kepemimpinannya saat itu.
Tradisi yang dibangun oleh Rasulullah diteruskan oleh dan dikembangkan pada zaman khalifah sebagai pengganti beliau. Para khalifah amat serius dalam memikirkan kesejahteraan rakyat dengan memaksimalkan fungsi Baitul Mal. Kembali lagi ke Baitul Mal. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah banyak optimalisasi atau maksimalisasi fungsi dari Baitul Mal itu sendiri. Jadi banyak fungsi-fungsi baru, bentuk dan tujuan baru yang diciptakan oleh para sahabat berangkat dari konsep Baitul Mal pada saat pertama kali dibuat di masa Rasulullah itu sendiri. Begitu pula dengan bagaimana konsep keuangan di zaman dinasti-dinasti Islam. Pada masa itu fungsi Baitul Mal masih mencakup seputaran Baitul Mal, karena pada saat itu Baitul Mal merupakan lembaga yang terbesar yang merupakan wadah yang mengelola atau sebagai pusat pengelolaan keuangan pada masa itu. Jadi fungsi Baitul Mal itu sendiri makin berkembang dari zaman sebelumnya lagi, dari zaman Khulafaur Rasyidin, yang tadinya mengeluarkan kebijakan fiskal, kini juga mengeluarkan kebijakan moneter dan berbagai perubahan pola ekonomi lainnya. Jadi pada saat masa dinasti ini terjadi perubahan pola-pola ekonomi yang menyebabkan karena adanya kebijakan dari salah satu khalifahnya untuk menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Hal itu dilakukan karena adanya kecenderungan orang menurunkan nilai uang emas dan perak serta mencampurkannya dengan logam yang lebih rendah. Sehingga pada saat itu fungsi Baitul Mal akhirnya bertambah, yang tadinya hanya mengeluarkan kebijakan fiskal akhirnya juga menjadi mengatur kebijakan moneter. Seperti itu. Hingga kita melihat bagaimana perkembangan keuangan syariah di masa modern sekarang ini, saya rasa sudah dijelaskan secara ringkas pada pertemuan kita minggu lalu tentang bagaimana perkembangan ekonomi Islam atau keuangan syariah di Indonesia. Keuangan syariah di kancah global itu dimulai dari keinginan untuk mewujudkan suatu lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah. Di era 1950 hingga 1960-an itu menjadi langkah awal keuangan syariah muncul di permukaan melalui karya teoritis awal ekonomi Islam dan didirikannya Bank Midgamir di Mesir, serta adanya pengelolaan dana haji di Malaysia. Hal itu serupa dengan Indonesia ketika akhirnya Bank Muamalat didirikan dan mulai beroperasi. Setelah awal dari gebrakan ini akhirnya muncul lembaga-lembaga lain yang menggunakan konsep ekonomi Islam itu sendiri. Ini menjadi cikal bakal dari perkembangan keuangan syariah di masa modern. Nah, selanjutnya submateri dari lingkungan keuangan syariah selanjutnya adalah bagaimana bentuk organisasi perusahaan syariah. Saya rasa di sini ada beberapa perbedaan dengan bentuk organisasi perusahaan yang sifatnya konvensional. Ada 3 poin utama di sini, 3 jenis yang menyangkut tentang bagaimana bentuk organisasi perusahaan syariah. Ada perusahaan persorangan atau sole proprietorship, ada persekutuan atau syirkah, dan juga ada mudharabah. Perusahaan perorangan itu merupakan format organisasi bisnis yang paling sederhana yang hampir ada dalam setiap sistem ekonomi non-sosialis. Seperti sistem ekonomi kapitalis, ekonomi Islam mengizinkan perusahaan swasta oleh individu dan tidak mengikatnya. Dalam perusahaan ini, pemilik bebas untuk memutuskan modal, apakah melalui pinjaman atau menjual barang-barangnya secara pembiayaan. Ada pula persekutuan atau dalam istilah ekonomi syariahnya bisa kita sebut dengan syirkah, musyarakah. Menurut makna syariah, syirkah adalah suatu akad antara 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Persekutuan atau partnership merupakan suatu hubungan antara 2 orang atau lebih untuk mendistribusikan laba atau profitnya
atau kerugian dari suatu bisnis yang dijalankan oleh semua pihak atau salah satu dari mereka sebagai pengelola. Dan yang terakhir ada pula mudharabah. Mudharabah di sini merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan modal disebut dengan investor atau mudharib kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola atau menjalankan suatu bisnis. Oh, ini yang saya maksud dengan mudharib, dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. Jadi secara umum ini adalah 3 bentuk organisasi perusahaan dalam perspektif syariah. Ada perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan atau syirka atau partnership, ada juga hubungan bentuk organisasi perusahaan yang sifatnya mudharabah. Yang terakhir adalah pembahasan tentang kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. Tujuan perusahaan menurut perspektif Islam itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, bagaimana pemenuhan kebutuhan sendiri secara wajar, pemenuhan kebutuhan masyarakat, persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa yang mendatang, persediaan bagi generasi yang akan datang, dan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Prinsip hak-hak kepemilikan dalam Islam sangat jelas memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengakui, menghormati, dan melindungi kepentingan dan hak-hak setiap individu, masyarakat, negara, serta perusahaan. Dalam hal kepemilikan, Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik tunggal atas harta dan manusia hanyalah wakil dari dan pemeliharaan. Seperti yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu terkait dengan prinsip-prinsip dan dasar dalam keuangan syariah, sudah kita sebutkan di situ ada tauhid dan kekhalifaan. Itu tercermin dari apa yang dijelaskan di sini, bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah, dan tugas kita sebagai manusia di sini adalah untuk menjalankan kehidupan sebaik-baiknya, kita sebagai wakil dan pemeliharanya saja. Seperti itu. Islam tidak menginginkan adanya eksploitasi dalam hal mencari keuntungan. Islam menganjurkan pada umatnya untuk meraih kebaikan hidup dunia akhirat. Inilah yang mendorong umat Islam untuk beraktivitas bekerja dalam hal mencari rizki Allah, terutama dalam hal perdagangan untuk mencari keuntungan sebagai karunia Allah. Tata kelola pada lembaga keuangan Islam menekankan pada gagasan melindungi hak-hak semua stakeholder secara adil, terlepas dari apakah mereka memiliki saham atau tidak. Jadi semua pihak yang terlibat itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dewan Syariah berperan memberikan nasihat dan mengawasi operasi perusahaan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Direksi yang bertindak atas nama pemegang saham mempunyai tugas memantau dan mengawasi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Kemudian, para pemegang saham memiliki kewajiban menyediakan modal usaha. Para manajer mempunyai tugas mengelola perusahaan sebagai wujud memberi kepercayaan dari seluruh stakeholder, bukan hanya dari para pemegang saham. Dan selanjutnya karyawan berkewajiban menjalankan tugas sesuai deskripsi jabatannya masing-masing. Ciri atau karakteristik yang nyata pada tata kelola perusahaan Islam adalah menggabungkan unsur tauhid, musyawarah, proses interaktif, integrasi dan evolusi aturan syariah atau hukum Islam, memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan kewajiban kesejahteraan sosial. Jadi antara kebutuhan duniawi dan ukhrawinya di sini diseimbangkan. Kalau kita berbicara hal yang seperti ini, kita harus kembali kepada prinsip dan dasar ekonomi syariah itu sendiri, karena itu menjadi patokan utama kita dalam menjalankan kegiatan menjalankan sebuah badan yang dalam hal ini komposisinya merupakan suatu perusahaan yang berbasis syariah.
Nah, bisa dilihat di sini bagaimana bagian dari tata kelola perusahaan dari perspektif Islam. Gambar ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola perusahaan Islam itu didasarkan pada model epistemologi tauhid yang peran fungsional perusahaannya itu bekerja melalui aturan syariah. Prinsip tauhid menurunkan konsep penting khilafah dan keadilan atau keseimbangan. Prinsip keimbangan sosial dalam konteks ekonomi memberikan konfigurasi terbaik pada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam konteks ini, kebutuhan semua anggota masyarakat merupakan prioritas pertama di atas individu. Para stakeholder di sini sebagai khalifah Allah mempunyai tugas untuk menegakkan prinsip keadilan distributif melalui proses permusyawaratan. Praktik musyawarah itu bukan merupakan pilihan tetapi suatu kewajiban. Unsur musyawarah memberikan seluas mungkin partisipasi bagi stakeholder dalam urusan negara, termasuk juga perusahaan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Terdapat dua lembaga utama yang terlibat dalam proses tata kelola perusahaan. Dari gambar ini bisa dilihat yaitu Dewan Syariah dan unsur dari kelompok-kelompok anggota musyawarah. Maksudnya di sini adalah stakeholder. Dalam menentukan cakupan syariahnya, lembaga Dewan Syariah masuk ke dalam struktur dan memainkan peran penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Pemegang saham juga memainkan peran besar sebagai partisipan aktif dan merupakan stakeholder yang sadar dalam proses pengambilan keputusan dan kerangka kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan semua stakeholder yang langsung dan tidak langsung, bukan hanya sekedar memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Stakeholder yang lain, termasuk juga masyarakat, seharusnya memainkan peran mereka untuk saling bekerja sama, melindungi kepentingan secara keseluruhan, dan untuk menstimulasi fungsi kesejahteraan sosial. Semua proses ini berpusat pada pemenuhan terhadap tujuan utama tata kelola perusahaan Islam yang melengkapi tujuan pribadi dan juga tujuan sosial melalui penegakan prinsip keadilan yang distribusi. Mungkin sekian apa yang bisa saya uraikan dan bagikan kepada adik-adik sekalian pada materi kita hari ini. Sedikit banyak semoga bisa menambah hasanah pengetahuan baru kepada adik-adik sekalian. Adapun kekurangan yang masih muncul pada media pembelajaran yang Ibu sampaikan di sini semoga bisa kita perbaiki pada pertemuan kedepannya. Saya rasa cukup untuk sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.